Nobody knows I want you, but I've always been so invisible to you. But I'm just waiting on you to pull back the curtain. Kenapa benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah? Lalu, kenapa mobil mainan yang ditarik sekuat mungkin akan bergerak dengan cepat juga? Lalu kenapa bola basket yang dilemparkan ke bawah memantul juga? Selamat datang di Newton's Idea. Lahir di Woolsthorpe, Inggris pada 25 Desember 1642, Sir Isaac Newton merupakan superstar dalam bidang fisika dan pengaruhnya masih bertahan hingga saat ini. Newton bersekolah di Free Grammar pada usia 12 tahun dan selesai pada usia 17 tahun. Awalnya, dia hanya menjadi petani dan manajer properti, namun berkat relasi yang dimiliki oleh keluarganya, membawa Newton ke Cambridge pada 1661. Dia lulus dari kuliahnya pada tahun 1665. Lalu, apa yang dia lakukan ya sampai bisa menjadi terkenal seperti sekarang? Apel yang jatuh dari pohonnya mungkin bukan hal asing bagi kita, tapi tidak dengan Newton. Apa yang terjatuh di depan matanya membuat overthinking. Kenapa setiap benda itu jatuh ke bawah? Apa yang membuatnya jatuh? Saat Newton mulai menghitung secara kasar, dia menemukan bahwa efek gravitasi meluas ke bulan. Bahkan dengan penemuannya ini, dia dianggap sebagai tonggak dari kemajuan sains itu sendiri. Tidak hanya menjadi seorang fisikawan, Newton juga punya title lain. Dia juga adalah seorang matematikawan, astronomi, filsuf alam, dan ahli kimia. Dan teolog juga, bahkan ia juga seorang penulis. Nah, lalu apa yang membuat Newton memiliki banyak title? Let's get the ball rolling! Newton tak hanya seorang fisikawan biasa, tapi dia juga adalah seorang penulis buku. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Philosophiae Naturalis Mathematica Principia atau Prinsip Matematika dari Filsafat Alam yang diterbitkannya pada tanggal 5 Juli 1687. Kira-kira apa aja yang ditulis Newton di buku ini? Yuk kita cari tahu. Dalam buku ini, Newton menjelaskan tentang 3 hukum gerakannya yang dikenal sebagai hukum mekanika klasik. Lalu ada hukum gravitasi universal, serta penurunan hukum Kepler yang ia pelajari secara empiris pada periode sebelumnya. Newton menjadi sangat berpengaruh karena ia menunjukkan konsistensi antara penemuan teori gravitasinya dengan hukum gerak planet Kepler, yang mana akhirnya karyanya ini menyertakan keraguan para ilmuwan akan heliosentrisme dan memajukan revolusi ilmiah, di mana dalam bidang mekanika Newton mencetuskan adanya pergerakan, adanya prinsip kekekalan momentum dan momentum. Velas gagal ya rasanya kalau udah kenalan tapi gak pendekatan. So yuk kita kenal lebih dekat sama teori-teori yang dikemukakan oleh Newton dan apa aja sih yang sekiranya ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi let it roll! Di dalam buku tersebut, Newton menjelaskan serta memaparkan pemikirannya tentang 3 hukum Newton. Yang pertama, ada hukum Newton 1. Menurut laman Edukasi Kemendikbud, sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya disebut dengan sifat kelembaman atau inersia. Hukum Newton 1 lantas disebut pula dengan hukum kelembaman. Rumus hukum kelembaman yaitu sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya kilogram meter per second kuadrat. Hukum Newton 1 berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak terus, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Contoh hukum Newton 1 yaitu pada saat kita sedang naik bus yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan, tubuh kita ada pada posisi duduk yang nyaman. Namun ketika supir bus mengerem mendadak, maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan. Hukum Newton kedua berbunyi, perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan dan memiliki arah yang sama dengan garis normal
dari titik singgung gaya benda. Rumus hukum Newton kedua adalah gaya sama dengan massa kali reaksi. Contoh hukum Newton kedua, jika kita menjatuhkan dua botol kosong dari ketinggian yang sama, maka dua botol tersebut akan jatuh dengan kecepatan yang sama. Namun jika kita hanya mengisi salah satu botol tersebut dan dijatuhkan bersamaan dengan botol yang kosong, maka botol yang berisi air tersebut akan jatuh terlebih dahulu daripada botol yang tidak diisi air. Dan yang terakhir adalah hukum Newton 3. Setiap aksi menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, benda yang mendapat gaya itu akan memberikan gaya yang bersahaja sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya akan berlawanan. Rumusnya adalah F aksi sama dengan F reaksi. Hukum Newton 3 berbunyi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama dengan besaran yang sama dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita mendorong meja makan tersebut akan bergerak maju ke depan, itu disebut aksi. Lalu meja tersebut akan memberikan gaya reaksi pada telapak tangan sehingga membuat tekstur tangan pada telapak tangan. Baik, untuk kesimpulannya, Newton menjadi tonggak perubahan dalam revolusi ilmiah. Dengan penemuan serta teori-teorinya hingga mendalami teori heliosentrisme Dan menghilangkan keraguan para ilmuwan tentang teori itu sendiri. Serta teori hukum Newton dan penemuan lainnya masih digunakan hingga saat ini. Sekian materi dari kami, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye!